Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Remanson dari kelas BML, NPM saya 2532001. Jadi saya akan merangkum dari dua video yang saya tonton tentang Kama dan kelahiran kembali yang disampaikan oleh Biku Utamo dan Biku Kolonis Wawor. Yang pertama, pengertian Kama. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu Kama. Kama berasal dari Sanskerta yang disebut karma. Dan dalam bahasa Pali, kama berarti segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan didasari oleh niat. Setiap tindakan selalu didasari oleh kehendak atau cetana, baik itu kehendak baik ataupun buruk. Tindakan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan akan meninggalkan hasil atau akibat. Jika tindakan itu baik, hasilnya juga akan baik. Sebaliknya, jika tindakan itu buruk, hasilnya juga akan buruk. Hal itu berlaku untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Yang kedua, jenis-jenis kama. Dalam ajaran Buddha ada dua jenis kama, yaitu yang pertama, kusala kama atau perbuatan baik. Yang kedua, itu ada lagi, akusala kama, perbuatan yang buruk. Menurut Bapak Kolonis Wawor, konsep kama merupakan hukum sebab akibat yang tidak dapat dihindari. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan akan meninggalkan jejak yang berpengaruh di kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, pandangan dari Biku Utamo tentang kama. Jadi Biku Utamo itu menekankan pentingnya mengembangkan kebajikan, melatih dan menjaga pikiran, melepaskan keterikatan duniawi, dan dengan melakukan hal-hal tersebut, seseorang dapat menanam benih kebaikan, menciptakan kebahagiaan pada kehidupan saat ini dan menghasilkan karma positif yang berdampak baik pada kehidupan yang akan datang. Tujuan akhirnya adalah mencapai di mana, yaitu terbebas dari samsara atau lingkaran kelahiran dan kematian. Yang keempat, penyebab terjadinya kama. Hukum kama terjadi karena adanya saling ketergantungan. Kama baik muncul apabila tindakan kita didasari oleh cetana atau kehendak yang baik yang ditopang oleh tiga akar kebajikan, yaitu yang pertama, tidak serakah, aloba. Yang kedua, tidak benci, adosa. Yang ketiga, tidak diliputi kebodohan batin atau amoha. Sebaliknya, kama buruk muncul bila tindakan dipengaruhi oleh ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Yang kelima, kelahiran kembali atau punabawa. Istilah punabawa berasal dari bahasa Pali, yaitu puna atau kembali, dan bawa, yaitu proses menjadi atau kelahiran. Secara harfiah, punabawa berarti proses menjadi ada kembali, yaitu kelahiran berikutnya sebagai akibat dari karma masa lampau. Dalam ajaran Buddha, konsep kelahiran kembali bukan disebut reinkarnasi, tetapi tumimbal lahir, yang berpindah bukanlah roh, melainkan kesadaran yang terus berlanjut melalui karma seseorang. Setelah kematian, makhluk hidup akan lahir kembali di salah satu 31 kehidupan sesuai dengan karma yang kita kumpulkan. Itulah sebabnya kelahiran setiap makhluk itu berbeda-beda. Karma adalah hukum sebab akibat yang berlaku pada pikiran, ucapan, dan tindakan. Kelahiran kembali adalah proses berlanjutnya kesadaran sesuai karma yang telah dibuat. Menanamkan kebaikan, menjaga pikiran, dan hidup bermoral sangat penting agar kita mendapatkan kelahiran yang lebih baik dan akhirnya terbebas dari samsara. Sekian dari saya, terima kasih.